Jadi begini, yang pertama, kehidupan berumah tangga itu mesti disadari adalah bagian dari amanah yang Allah titipkan. Jadi keberpasangan itu adalah amanah. Istri adalah amanah bagi suaminya. Suami adalah amanah bagi istrinya. Demikian pula orang tua amanah untuk anak-anaknya, dan anak-anak amanah untuk orang tuanya. Dan yang memberikan titipan amanah ini langsung Allah. Saya analogikan begini. Rezeki mendapatkan titipan dari orang yang paling dikagumi. Misalnya punya kedudukan besar, ulama misalnya dan sebagainya. Titip nih sama rezeki. Saya titip ya, saya titip buku saya misalnya. Lalu tiba-tiba buku itu dalam keadaan yang tidak ideal. Ya, ada yang sobek, jilidnya sudah kebalik gitu kan, tercoret-coret gitu. Kira-kira bagaimana ketika pemilik itu datang untuk mengambil dan menerimanya? Kecewa. Bukan hanya kecewa, mungkin juga marah kan? Ya kan? Dan tidak ingin menitipkan lagi atau memberikan konsekuensi yang kadang-kadang juga mesti diterima ya secara logis. Nah ini di keluarga semua bagiannya adalah amanah Allah yang titipkan Allah. Karena itu penting disadari bagi suami dan istri ketika Allah titipkan sosok suami untuk istri. Bukan sekedar keberpasangan untuk menghasilkan hubungan-hubungan yang dihiasi dengan cinta dan menghadirkan hasrat-hasrat seksual. Ataupun juga melepas kerinduan dan semacamnya. Lebih daripada itu adalah titipan dari Allah yang dengan itu diharapkan dapat membangun kerjasama dalam meningkatkan ibadah kepada Allah dan melahirkan ketenangan dalam berkehidupan. Partnershipnya meningkatkan ibadah, lalu menjalin kebersamaan untuk menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Kalau sudah merasa demikian, maka setidaknya itu akan menjadi kontrol awal jika ada dorongan-dorongan ketidaksesuaian untuk bersikap yang tidak pantas, ya, atau bahkan mencegah bertindak yang lebih daripada itu, mengerasi atau melukai. Ya? Nah, jadi posisikan dulu ketika akan bertindak sesuatu yang tidak pantas, ini titipan Allah nih, kan? Bukan hanya titipan orang tuanya, ibu yang telah mengandungnya, ayah yang telah merawatnya, Allah yang menitipkannya. Sebab kalau Allah nggak tetapkan, nggak mungkin berpasangan kan? Kan? Nah, demikian antara suami dengan istri bersikap demikian. Ke anak juga begitu. Jadi dari cara pandang ini, itu kita akan lebih terukur dalam bersikap. Kan? Teratur dalam menata hati. Menata setiap keadaan yang arahnya itu menyenangkan pemiliknya yang menitipkannya. Jadi ketika akan bersikap pun kita berpikir, ini Allah ridho nggak dengan ini? Terukur semua. Turunan-turunan perilaku, sikap, sifat, dan yang lain sebagainya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, mesti disadari bahwa di kehidupan rumah tangga itu sudah pasti akan ada perbedaan. Ya kan? Pasti, karena yang hadir di situ itu berasal dari latar belakang berbeda. Suami istri kan bukan dari ibu yang sama. Kan? Ibunya beda, lingkungannya nggak sama, karakter keluarganya beda. Ya kan? Kadang-kadang sekolahnya nggak sama, ya, sukunya bisa beda, daerahnya nggak sama. Walaupun sama-sama daerah, minimal dia punya karakter di keluarga yang tak sama dengan karakter keluarga pasangannya. Lantas diharapkan semua akan sama, pasti mustahil ditemukan itu. Awal pasti akan ada penyesuaian, menyesuaikan itu dari yang beda, bukan dari yang sama kan? Karena itu Quran mengungkapnya dengan kata zauj. Ya, Hawa alaihissalam ketika diciptakan untuk Adam sebagai pasangan, pasangannya menggunakan kata zauj. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Dan dengan keagunganku kami firmankan kepada Adam, masuk ke surga dengan zaujmu, pasanganmu. Apa itu zauj? Zauj itu yang saling menyempurnakan. Ya kan? Kalau menyempurnakan berarti ada yang belum sempurna, ya kan? Nah, ini sepasang nih, couple nih, tangan kanan dan kiri. Coba lihat, kanan jarinya ada 5, ya kan? Dari jempol sampai dengan kelingking tuh 5, ya kan? Kiri juga sama, sama-sama jemari, sama-sama bagian dari tangan. Tapi apakah kanan dan kiri sama? Beda kan? Tapi kita bisa bertepuk tangan kalau ada keduanya, tuh, ya kan? Memberi isyarat kalau ada keduanya, ya kan? Nah, jadi keduanya ketika disatukan membentuk satu keserasian. Berpasangan tuh kalau ada dua yang berbeda disatukan untuk saling menyempurnakan. Artinya ada beda di situ.
penting disadari bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga pasti ada beda. Nah, perbedaan itulah yang ditampilkan dalam Al-Quran pedomannya untuk bisa dikaji, yang dengan kajian itu meminimalisir kesalahpahaman-kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Bisa ada salah komunikasi, bisa ada salah pengertian, beda pendapat, kan? Ragam pilihan. Bagaimana mengatasinya? Ayatnya terukur sekali. Jadi jangan berharap bahwa ketika hadir di rumah tangga nggak ada masalah, itu mustahil. Ya, coba kan ada samara kan, sakinah, mawaddah, rahmah. Mawaddah dan rahmah letaknya setelah sakinah, ya kan? Mawaddah itu kan apa artinya? Ya, kebahagiaan yang dicapai lewat harta, ya kan? Lewat materi, bentuknya fisikal, itu mawaddah. Rahmah, kebahagiaan yang dicapai lewat perasaan, ya kan? Perasaan yang dalam, cinta, kelembutan, itu rahmah. Mawaddah materi, pemberian, nafkah, fisikal, dan sebagainya. Tapi datangnya setelah sakinah. Sakinah itu diartikan ketenangan, bukan sekedar tenang. Karena ada tumaninah juga tuh. Tumaninah tenang juga. Kan? Tumaninah, ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah. Sakinah, ketenangan yang dilahirkan setelah melalui persoalan yang diselesaikan. Orang Arab berkata begini, itu ada ranting pohon. Orang Arab berkata, sakanatir rihu, ya, au sakanatil syajaratu idza dhahabatir rih. Ya. Pohon itu atau ranting itu tenang setelah angin yang menerpanya pergi. Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Ya, itu kapalnya itu tenang setelah ombaknya pergi. Jadi ketenangan di kapal terasa enak kan setelah nggak ada ombak. Ketika ada ombak semakin kuat kan? Semakin kita tahu, oh ini yang dikuatkan, ini yang potensial bocor, oh, gelombang begini bertahannya. Ya, setelah itu makin kuat kan? Tapi setelah badainya pergi, gelombangnya pergi, lebih tenang kan? Bukan hanya lebih tenang, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Karena kita mempersiapkan diri untuk mengenal badai apa yang kemudian datang, apakah sesuai, ya, kekuatannya bertambah untuk menghadapi yang lebih besar, dan lain sebagainya. Demikian di rumah tangga. Perbedaan itu diposisikan sebagai rahmat yang diterima oleh kita, bagian dari keluarga, untuk membentuk keserasian, untuk membentuk harmoni. Karena itu, lihat itu amanah dari Allah. Sadari bahwa setiap keputusan pasti akan terlahir dari dasar-dasar perbedaan pada umumnya. Ya kan? Nah, setelah itu pelajari cara menyelesaikannya.